Oke teman-teman, di sini saya sudah ada aplikasi pinjaman online yang akan kita bahas, yaitu nama aplikasinya adalah Tunayuk Kredit Dana Online. Nah, buat teman-teman yang ingin mengajukan pinjaman di aplikasi ini, silakan simak videonya sampai selesai, supaya kalian bisa tahu berapa limit pinjaman pertama yang akan didapatkan, kemudian apakah aplikasi ini aman untuk digunakan, dan apakah aman juga untuk digalbay. Oke teman-teman, aplikasi Tunayuk ini adalah salah satu aplikasi pinjaman online ilegal yang belum berizin resmi dari OJK. Jadi bisa dipastikan tidak aman untuk digunakan, karena segala informasi pribadi yang kita berikan ke aplikasi ini masih ada kemungkinan disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya kalau misalkan teman-teman sedang menggunakan aplikasi ini dan berencana untuk galbay, nah aplikasi ini sangat aman sekali untuk digalbay. Karena di aplikasi ini tidak masuk slik OJK dan tidak ada DC lapangannya. Yang pastinya kalau misalkan kalian mau galbay di aplikasi seperti ini, siapkan mental terlebih dahulu. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke cara pengajuannya, supaya kalian bisa tahu berapa limit pinjaman pertama yang akan didapatkan. Aplikasi pinjaman online Tunayuk ini menawarkan limit pinjaman hingga 5 juta rupiah dengan tenor pembayaran sampai 91 hari dan bunga 0,05%. Nah, sekarang kita coba dengan memilih opsi ambil sekarang. Seperti biasa, dalam mengajukan pinjaman online, di langkah pertama ini kalian akan diminta memfoto dokumen KTP. Silakan posisikan KTP di tempat yang terang agar semua data yang ada di dalam KTP bisa terekam otomatis, teman-teman. Setelah KTP berhasil terupload, di langkah kedua kalian harus melakukan verifikasi wajah dengan menempatkan wajah ke bingkai yang sudah tersedia. Pastikan juga dalam verifikasi wajah ini kalian berada di tempat yang pencahayaannya cukup. Setelah upload dokumen KTP dan melakukan verifikasi wajah, di langkah ini kalian akan diminta mengisi informasi pribadi lainnya, seperti jenis kelamin, pendidikan, status pernikahan, telepon rumah, alamat domisili, alamat lengkap, dan alasan meminjam. Nah, setelah semuanya terisi, silakan kalian bisa langsung aja pilih simpan, kemudian lanjut lagi ke tahap berikutnya. Nah, di langkah ketiga ini, kalian harus mengisi informasi kontak darurat. Nah, untuk kontak yang diminta itu ada 2 kontak, dan di sini mereka bisa mengakses langsung kontak tersebut dari daftar kontak kita, teman-teman. Oke, kalau misalkan kontak sudah, kita lanjut lagi ke tahap yang terakhir. Di tahap yang terakhir ini adalah pengisian informasi rekening bank. Dan rekening bank yang bisa kita gunakan hanya bank konvensional aja, teman-teman. Jadi tidak bisa menggunakan bank digital ataupun menggunakan e-wallet. Setelah pengisian informasi rekening bank, kalian bisa langsung aja pilih simpan. Dan tidak perlu menunggu waktu lama lagi, kalian akan langsung mendapatkan limit pinjaman. Nah, di sini saya mendapatkan limit 1 juta rupiah dengan rincian pembayarannya seperti ini, teman-teman. Jadi, untuk biaya administrasi yang mereka minta itu lumayan besar, yaitu ada bunga awal sekitar 4.000, kemudian biaya layanan platform 173.000, biaya layanan pengendalian resiko 173.000. Dan untuk dana yang akan kita terima itu sekitar 650.000. Nah, jadi untuk dana yang akan cair ke rekening kita itu hanya sedikit, teman-teman. Kemudian untuk pinjaman ini bisa kita bayarkan dengan 4 periode pembayaran. Tapi dari setiap periodenya itu jaraknya hanya 7 hari, teman-teman. Dan di sini untuk periode pertama itu harus full dibayarkan 1 juta. Kemudian untuk periode kedua sampai keempat, di sini dimulai dari 12.000 sampai 15.000. Nah, setelah kalian melihat rincian pinjaman ini, saya harapkan kalian tidak menggunakan aplikasi seperti ini, teman-teman. Nah, oke teman-teman, mungkin itu aja untuk pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di konten berikutnya.